lagi nonton tetap dukung semua tim pastinya. Kalau kata orang-orang Windy ya, Iya. jalan-jalan ke Balikpapan. Cakep. Jangan lupa mengajak teman-teman. Oke. Ayo kita support ke tim kesayangan tanpa menjatuhkan tim lawan. Cakep, luar biasa. Dan nampaknya kita akan langsung terjun aja di game kita yang ketiga dan akan bermain di Miramar. Dan ini dia Miramar kita di mana pesawat sudah mengudara ternyata dari arah yang sama kalau kita lihat seperti di match yang pertama dari El Azhar. Kalau tadi menuju ke arah Los Higos, kali ini menuju ke arah Valle del Mar. Tapi sama aja dari arah kanan atas menuju ke arah kiri bawah. Ya, sebetulnya ada juga pertanyaannya ini. Kira-kira circle-nya pun akan sama gak sih dengan game yang pertama nih Sanskoy? Ya harusnya dengan jalur pesawat kayak gini circle-nya beda sih mungkin. Karena jalur pesawatnya juga nggak sama-sama banget walaupun arahnya aja yang sama. Mirip-mirip 11-12. Mirip-mirip. Ini kalau circle-nya ternyata menuju ke arah kanan lagi seperti tadi, pastinya tim-tim ini mungkin akan mengalami dejavu atau pengulangan aja gitu. Ya, betul. Dan nampaknya pun dari arah Scarlet Gaming akan langsung turun ke arah bagian Torre Ahumada. Cruz Deval pun akan ditempatin oleh tim Bonafide yang kita tahu pun Bonafide di game yang pertama cukup diunggulkan dari arah segi drop zone dan juga circle-nya pun gak jauh di area sekitaran drop zone mereka. Ya, Bonafide tadi benar-benar kuat untuk melakukan defensif dan ini adalah tim yang bisa dikatakan defensifnya sulit sekali untuk ditembus oleh tim-tim lain. Mereka ngumpul di satu area, mereka bermain secara kompak, bermain barengan terus di satu titik. Tapi sulit sekali titik down karena backup-backupannya yang cepet banget. Iya, betul banget. Dan kalau misalkan kita lihat pun penyebaran dari tim-tim udah mulai cukup merata dan nampaknya pun ada drop zone yang berbeda yang akan coba diambil nampaknya dari tim Livescape mengambil ke area sekitaran Valle del Mar nampaknya Sanskoy. Dan circle kali ini menuju ke arah selatan, bahkan perairan di area bawah. Miramar juga masih masuk ke dalam circle-nya karena Genesis Dogma bermain untuk match ketiga kali ini di area Impala. Tidak ada pertemuan lagi, tidak seperti di match yang pertama. Karena memang kalau kita lihat Onyx juga tidak bermain ya di match kali ini. Ya, betul banget. Dan juga nampaknya kalau misalkan di match sebelumnya itu tim-tim yang turun di area bagian utara itu jauh lebih diuntungkan. Tapi untuk saat ini, tim-tim yang berada di bagian selatan itu akan diuntungkan untuk di game kita yang ketiga. Dan kalau misalkan kita bergeser ke area sekitaran HDP seharusnya, ini ditempatin oleh tim Nero cukup nyaman juga. Nggak akan ada kontestan yang akan coba ngekontes karena tim Nero sama halnya dengan tim Supply Bank yang juga cukup nyaman untuk bisa looting di areanya mereka. Ya, akan nyaman kali ini pemain-pemain dari Supply Bank. Tim yang juga masih akan kita lihat perjuangannya seperti apa untuk menuju ke Super Weekend yang terakhir lagi-lagi. Untuk tim yang tidak melewati atau tidak mengikuti Super Weekend sekali aja pasti itu akan sangat merugikan. Apalagi kalau sampai 2 kali nggak ikut Super Weekend, bisa dipastikan pasti poinnya nggak akan sebanyak tim-tim yang main di 3 Super Weekend karena untuk mainnya aja kan mereka nggak terlalu banyak gitu Betul. jumlah matchnya. Ya, betul. Dan tentunya tidak ada tim-tim yang ingin kelewatan 2 kali Super Weekend. Kelewatan 1 kali Super Weekend aja pun gak ada yang pengen. Tapi balik lagi ini benar-benar permainan dari tim-tim tuh gak ketebak. Tim-tim yang di bawah bisa di atas dan tim-tim yang di atas pun bisa terjadi sebuah penurunan. Jadi banyak banget perubahan dalam segi tim-tim yang lolos ke area Super Weekend-nya. Tapi bisa dikatakan PMPL Season 4 kali ini adalah PMPL yang kalau kata orang-orang tuh motong bebek bulan April. Oh, cakep. Comeback Israel. Oke, luar biasa. Soalnya di minggu pertama 4 tim yang gak lolos Super Weekend, minggu ke-2 langsung lolos semuanya. Iya, betul. Dan di minggu ini pun tim-tim yang di minggu kedua gak lolos Super Weekend, minggu saat ini 3 timnya udah keluar dari zona merah dan berada di lembar yang pertama. Jadi ini ada sebuah apa ya bisa dikatakan saling bergantian lah tim-tim yang berada di zona merah. Ya, semakanya kita juga nggak bisa memastikan tim ini nggak akan lolos ke Super Weekend. Kita nggak bisa karena pun dari segi gap poinnya pun saling berdekatan satu sama lain. Kalau misalkan mereka memainkan satu game, istilahnya secara gemilang, itu bisa banget nge-boosting poin mereka untuk bisa menyelamatkan placement mereka untuk bisa lolos ke area Super Weekend ya Sanskoy. Ya, kembali kita berpindah ke arah tim yang lain lagi, AE. Dari seorang Super Una 5X nampaknya sudah mendapatkan sebuah vehicle juga. Mereka cukup nyaman ya kali ini berada di drop zone-nya. Tidak ada fight sampai menit ke-4 Windy. Ya, betul. Aura pun masih nyaman di area sekitaran San Martin. Belum ada nampak inisiasi juga yang akan dibangun untuk Aura bisa berpindah langsung rotasi. Karena pun mereka jaraknya ke area circle selanjutnya tidak terlalu jauh. Hanya sejauh 140 meter ini masih cukup bisa dijangkau dan berarti mereka punya spare waktu yang lebih lagi nih untuk bisa ngeluting di area sekitaran San Martin. Ya, ini adalah tim zone, tim yang luar biasa sekali bermain.
untuk di weekdays-nya mereka saat ini juga masih stabil untuk berada di lembar yang pertama. Untuk tim-tim yang sampai match ketiga ini berada di lembar yang pertama, setidaknya mereka masih punya nafas yang lebih panjang Betul. daripada tim-tim yang berada di lembar yang kedua. Karena ini sudah hanya tersisa beberapa match lagi. Bahkan harusnya ada tim yang udah main 3 kali sama match ini, berarti di match selanjutnya adalah match terakhir mereka. Yes, betul banget. Karena setiap harinya pun tim-tim hanya akan memainkan 4 match untuk setiap harinya. Berarti ada total 8 match yang akan mereka maksimalkan untuk di babak weekdays-nya. Dan juga untuk di super weekend-nya itu 15 match. Banyak banget match-match yang bisa dimainkan. Jadi nggak ada tim yang nggak pengen, nggak lolos ke super weekend. Ya berarti tim yang udah main 3 kali sama match ini adalah tim dari grup A. Karena grup A di match pertama main, match kedua main, dan match ketiga ini mereka kembali bermain. Mereka akan istirahat di match keempat setelah ini. Yes, berarti untuk Bigetron, RRQ, Supplybank dan juga Zone itu mereka hanya punya 1 match terakhir berarti untuk di match yang terakhir. Ya, match terakhir nanti akan menentukan dari keempat tim tersebut. Dan kalau kita lihat ini dia dari Nero. Ini tim yang juga masih punya PR. Entah apa yang terjadi untuk tim Nero, entah apa yang sedang mereka hadapi kali ini. Karena memang gameplaynya nggak keluar sama sekali. Tidak seperti Nero yang kita tahu di Super Weekend kemarin. Kita melihat Nero yang berbeda. Padahal kalau kita lihat dari logonya, serigalanya nengoknya masih sama ke kiri. Ke kiri? Belum nengok ke kanan. Jadi harusnya sama. Harusnya sama. Iya, tapi kenapa beda gitu kan. Oke, iya betul banget sih. Kalau misalkan kita lihat pun Nero, poin di Super Weekend tuh luar biasa loh. Mereka baru mengikuti 1 Super Weekend tapi poinnya udah semaksimal itu. Jadi sayang banget kalau misalkan Nero kelewatan 1 Super Weekend. Padahal posisi mereka pun udah cukup nyaman. Ya posisi mereka memang sudah cukup nyaman. Tapi kalau sampai Nero tidak bermain di Super Weekend yang ketiga, itu berarti Nero menjadi tim yang 2 kali nggak main di Super Weekend. Pastinya walaupun sekali mereka bermain di Super Weekend dengan maksimal, kalau sampai 2 kali nggak main, juga poinnya bisa saja terkejar oleh tim-tim lain. Karena berarti kalau sampai kayak gitu keadaannya, Nero cuma main 15 match, sementara tim-tim lain main sampai 15 kali 3. 15 kali 3, 45. Nah itu dia. Mantap. Bagus. Suka mengagetkan ya pertanyaannya Sanskoy. Bagus sekali. Langsung nunjuk, langsung hadapan-hadapan gak tuh? Masih fokus berarti kan? Masih fokus, betul-betul masih fokus. Itu maksudnya kan ke situ. Tapi kalau kita lihat juga ini dia yang masih fokus. Ucup dan juga pemain-pemain Bonafide yang sudah bergerak kali ini. Tim yang sangat mobile sekali, terus bergerak dan bertemu dengan tim-tim lain. Banyak sekali tim yang ditemui Bonafide saat mereka rotasi. Tapi menariknya adalah mereka selalu bisa memenangkan fight melawan tim yang mereka temui. Yes, betul banget. Dan kalau misalkan kita lihat pun dari arah Supplybank akan coba rotasi di lewat area pesisirnya untuk saat ini. Dan kalau misalkan kita lihat ini masih cukup nyaman banget, udah di menit yang ke-7, belum ada 1 knockdown pun yang terjadi. Tadi sempat sih ada pertemuan antara 2 tim yang berbeda, tapi mereka gak sampai ke engage fight-nya Sanskoy. Ya, kalau teman-teman lihat di area sebelah kanan dari Skylight Gaming memang terselimuti warna biru karena memang mereka berada di utara dan circle-nya berada di selatan sehingga terkena blue zone. Satu-satunya tim yang masih terkena blue zone saat ini. Dan kalau kita ingat circle kayak gini itu mengingatkan saat Supplybank waktu itu bermain dengan bagus di minggu yang kedua weekdays juga saat Hoki main dan memainkan area pesisir selatan. Yes, betul banget. Dan juga kalau misalkan kita lihat Supplybank pun mungkin kalau misalkan circle-nya ke arah selatan ya, mereka tuh sempat juga drop down-nya di area sekitaran Chumacera. Itu yang mungkin membuat mereka mudah untuk bisa memainkan bagian pesisir pantainya di area bagian selatan. Ya, kembali berpindah kali ini benar-benar damai. Tidak ada sebuah pertemuan. Padahal kalau kita lihat dari circle-nya harusnya itu menjadikan PR untuk beberapa tim. Tapi semua tim nampaknya masih cukup aman untuk menduduki 1 titik dan titik yang lainnya lagi yang sudah berdekatan. Ini dia dari Eagle 365 tim yang mendapatkan WWCD di Miramar yang pertama, di match yang pertama berdekatan dengan Aura di rumah dewanya. Yes, betul. Dan nampaknya pun dari seorang Alpha nampaknya diutus untuk bisa menjadi sebuah informan untuk timnya, untuk bisa mengamati ataupun memberikan informasi terhadap gerak-gerik dari tim Aura. Tapi kita bergeser ke tim lain, ada 2 player dari 2 tim yang berbeda juga antara Takai dan juga Supplybank saling melirik satu sama lain. Kean pun nampaknya akan coba rotasi dengan sangat pelan, terlock out posisinya terlihat dengan begitu jelas, tapi Kraibu nampaknya masih juga bisa menahan tembakan panasnya Sanskoy. Ya, dari sisi yang lain lagi, bagi yang dikendarai Jaden nampaknya tadi cukup tidak stabil walaupun masih bisa kembali dalam posisinya untuk terus melaju ke arah depan. Turun dari kendaraannya akan coba ditembak mungkin oleh seorang Alpha karena spot kali spray dilakukan dan itu dia sangat tajam sekali headshot ke arah 1 pemain belakang. 2 pemain didapatkan,
akan coba mencari yang ketiga. 2 pemain didapatkan oleh seorang Alpha dari Eagle 365. Yes, betul. Browning shoot yang benar-benar on point banget dari seorang Alpha, dan lihat Catalyst pun akan memberikan follow up-nya untuk bisa mencegal di bagian terdepan. Udah mulai ngeliat juga ke bagian aura di mana lower ground-nya udah dipenuhi oleh 3 player sekaligus, dan ini dia kokangan granat dari arah Catalyst. Akankah connect dengan buy one get two? Granat di seorang Catalyst akan coba dilontarkan dan knockdown lagi kembali terjadi di mana Jaxi pun menjadi target dari seorang Catalyst. Dan lihat Anthem sudah melakukan flank ke arah kanan dari pemain-pemain aura. Itu dia. Ada sebuah tembakan tapi Catalyst datang, spray juga dilakukan Anthem dari sisi yang lainnya lagi dan berhasil. Anthem bisa mendapatkan 1 pemain lagi dari tim aura. Tersisa pemain terakhir. Akan coba diburu juga pemain yang akan datang kali ini atau pemain yang akan menyelamatkan aura dari placementnya. Tapi tidak. Ditangkap juga seorang Cisundan. Aura pun menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Wow, posisi dari Aura benar-benar dijepit habis-habisan oleh tim Eagle 365, tapi nampaknya Maruzama pun mendapatkan informasi bahwa barusan tadi ada fight yang baru aja terjadi antara tim Eagle dan juga tim Aura, dan nampaknya pun tadi posisi dari Aura benar-benar terlockdown banget dari arah tim Eagle 365. Ya, sulit sekali posisinya karena Aura berada di satu cekungan saja, dan Betul. sangat pintar apa yang dilakukan oleh Eagle 365 mengirimkan seorang Catalyst yang akhirnya juga flankingnya berhasil dengan tadi sebuah kendaraan. Ya, betul banget. Wow, ini luar biasa banget. Dan nampaknya pun Aura belum bisa menguasai Miramar selayaknya Aura yang kita kenal. Dan kalau misalkan kita di arah lainnya, dari arah tim Takai pun terkena beberapa suppressing fire yang dilontarkan ke arah dirinya, tapi belum mampu untuk bisa menumbangkan 1 player dari arah tim Takai. Ya, belum ada peluru yang masuk, bahkan kalau kita lihat, Eagle 365 selesai dengan Aura. Mereka sangat dekat dengan tim lain. Ada AE, kali ini Potato melemparkan sebuah granat mungkin, tapi Catalyst harus berhati-hati masuk ke dalam sebuah compound kali ini di satu compound yang sama dengan seorang Potato. Kembali ada sebuah kokangan granat dilemparkan sangat matang, tapi kalau kita lihat meledak di sana belum memberikan damage karena tertutup tadi pintunya. Maju ke depan kali ini seorang Catalyst masih terus beralsa di sana, dan Catalyst keluar dari arah compoundnya dikejar oleh seorang Potato. Akan bertemu mungkin puter-puteran kali ini, main Indiaan 2 pemain dari Eagle 365 dan juga Alter Ego. Yes, betul. Dan nampaknya pun kokangan granat udah mulai terdengar lagi, akan coba dilontarkan dari arah Potato ke arah bagian bawah di level 1, di mana Catalyst pun akan coba mencari satu angle yang lebih luas lagi untuk bisa men-take down 1 player dari arah tim Alter Ego. Masih belum bertemu, Catalyst terus berputar-putar di sana, mobile sekali, tapi ada yang bantuan datang, spray juga dilakukan. 1 masuk pelurunya tadi, tapi ini keadaannya sangat-sangat berbahaya karena sudah mulai datang bala bantuan dari Alter Ego, dan Catalyst sadar hal tersebut. Dia akan coba cabut untuk langsung ngacir dengan baginya, selamatkan seorang Catalyst karena bannya pecah di sana. Ngepot baginya, ketembak juga dari sebelah kanan karena sulit sekali untuk keluar dengan keadaan bagi seperti ini. Yes, betul, tapi untungnya masih ada lower ground yang bisa menutupi vision dari arah tim Alter Ego. Tapi lihat pun nampaknya Potato akan coba melirik lebih dekat lagi ke arah tim Eagle 365. Dia udah lemparan molotov, akan coba didapatkan serbuan knockdown. Anthem terlihat posisinya akan coba dicari, ditabrak begitu aja, dilindas oleh tim Alter Ego. Baru dapatkan 1 buah knockdown, akan dicari, spreadon lakukan, dan seorang Alpha pergunakan Uzinya tidak bisa bertahan. 1 demi 1 player dari tim Eagle 365 terlockdown posisinya oleh tim Alter Ego. Eagle 365 memulangkan Aura, tapi mereka kali ini mendapat sebuah batu sandungan di mana Alter Ego cukup kuat untuk melawan Eagle 365 tadi. 1 persatu tumbang. Tersisa seorang Catalyst saja, 1 pemain terakhir, tapi Alter Ego selesai dengan Eagle 365. Mereka langsung menemui lawan yang lain lagi. Ada sebuah bagi yang lewat tadi, coba untuk ditembak walaupun belum ada peluru yang masuk. Yes, betul banget. Dan juga kita nampaknya di season keempat kali ini ya sering melihat Alter Ego tuh benar-benar defensif banget, benar-benar agresif banget ke arah tim-tim lainnya. Sama halnya dengan tim Genesis Dogma pun akan coba melontarkan beberapa tapping yang tajam, dan itu dia connect pun. Dapatkan 1 buah knockdown ke arah Gremory. Daybot benar-benar luar biasa banget dengan tappingannya, Sanskoy. Ya, sangat luar biasa apa yang ditunjukkan oleh Genesis Dogma, tapi harus berhati-hati pemain-pemain dari Genesis Dogma karena Hades ternyata memiliki angle shoot yang berbeda dengan pemain-pemain Takai, karena Hades berada di compound sebelah kiri. Ini dia Hades. Dia bisa nembak ke arah Genesis Dogma kalau belum ketahuan posisinya, karena dari tadi pemain-pemain Genesis Dogma cuma ngelihat ke arah Gremory sama Crash, dia nggak ngelihat ke arah Hades. Yes, betul banget. Dan juga nampaknya di area lainnya pun dari tim Maruzama berusaha untuk ngekat rotasi yang coba dibangun ataupun yang coba dimanfaatkan oleh tim Bonfire. Tapi nampaknya pun lihat Bolts menjadi target selanjutnya, akan coba di spray down. Tapi nampaknya dari seorang Spawn harus reload terlebih dahulu. Tapi nampaknya ada beberapa tembakan juga Mitch the Shot. Jadi
Bonafide bisa rotasi dengan begitu nyamannya, tapi lihat di bagian high groundnya udah mulai terlihat juga ada tim Bigetron Red Aliens yang udah mulai mengamati fight antara tim Bonafide dan juga tim yang sedang berotasi. Bigetron Red Alliance split 2-2 nampaknya mereka. Pemain-pemain Takai sudah ada yang tumbang satu pemainnya karena Satar mungkin men-spot ke arah tersebut. Kean tersungkur di sana meminta bala bantuan. Hades datang sebagai tim rescue menuju ke arah Kean, tapi Hades akan coba diburu juga oleh seorang Satar yang sudah men-spot ke area ini. Masih memiliki sebuah cekungan dan juga memiliki bagi. Ngacir dengan baginya harusnya bisa untuk melakukan revive, tapi peluru satu masuk. Bahkan ada tembakan dari sisi lain lagi, tidak hanya Satar yang mengincar seorang Hades, ada pemain lain yang juga mengincarnya. Yes, betul. Berarti tidak hanya Genesis Dogma yang benar-benar ngelok posisi ke arah tim satunya, dan nampaknya pun Takai akan coba dikepung posisi oleh tim Genesis Dogma, dan lihat commit push akan coba dibangun di mana dua player dari tim Takai mengamankan bagian level 2, sementara itu tim Genesis Dogma lihat akan coba menggunakan beberapa tembakan peluru panasnya, tapi masih berusaha untuk back off sedikit dan juga menunggu regroup nampaknya untuk tim Genesis Dogma untuk bisa nge-backup dua rekannya. Daybot datang, bala bantuan sudah ada kali ini untuk Genesis Dogma. 3 lawan 2 keadaannya. Masih berputar-putar di area bawah. 2 utility dilemparkan, 1 granat ke arah bawah untuk menjadi jebakan. Saat Genesis Dogma naik ke arah atas mungkin langsung meledak granat tersebut, tapi Satar, bala bantuan yang terakhir sudah datang, sudah berada di satu compound dan harusnya commit push akan dilakukan oleh pemain-pemain Genesis Dogma. Yes, betul banget. Belum terlihat dari player Takai lain akan coba nge-backup posisi dari dua rekannya untuk saat ini, dan bahkan lihat Genesis Dogma akan bergerak sebagai unit untuk bisa nge-push langsung 4 player sekaligus ke arah 2 player tim Takai. Tapi nampaknya pun dari arah Boom, Snitchil dan juga rekan-rekan yang masih berusaha untuk mendapatkan satu buah angle yang lebih luas lagi, dan lihat ada satu buah tik tipis yang coba dimanfaatkan. Terdengar stepnya, terdengar begitu indah, begitu jelasnya, tapi Takai pun akan memberikan beberapa defense yang benar-benar luar biasa. Hitmark ada dapatan 2 knockdown berhasil bisa didapatkan oleh seorang Crash, dan bahkan pun akan ada beberapa backup fire dari tim Genesis Dogma. Takai sangat luar biasa defensif yang mereka bangun, hanya butuh 2 pemain untuk bisa membuat Genesis Dogma kocar kacir. Pakai spray juga dilakukan, akan didapatkan kah, tapi tidak, ternyata Boom bisa mendapatkan 1 pemain dari Takai yaitu Crash yang tadi memporak-porandakan push mereka 1 persatu tumbang. Revive masih bisa dilakukan karena backup dari Takai yang lain cukup jauh. Hades tadi udah melakukan flank juga. Ya, sebetulnya dan lihat permainan yang luar biasa ditunjukkan dari arah Crash, hampir aja bisa nge-clutch semua player dari arah tim Genesis Dogma. Tapi sementara itu Victin pun nampaknya sedikit kelimpungan dengan adanya fight antara tim Nero. Akan coba melontarkan beberapa utility untuk bisa masuk ke dalam compound rumah dewanya untuk saat ini. Dan dari Hexas pun lihat kokangan granat yang kedua kalinya akan coba dimanfaatkan, di mana boleh terdengar step yang dibuat dari tim Victim dilontarkan ke depan, tapi nampaknya masih belum bisa menumbangkan 1 player pun dari arah tim Victim. Victim masih berputar-putar di area rumah dewa ini. Terbakar seorang Fajar, harus berhati-hati. Low HP-nya masih bisa menggunakan first aid nampaknya untuk bisa menghindari agar tidak knock juga. Dari sisi lain Miliano akan datang. Nero ingat mereka butuh poin, mereka tidak boleh kalah di fight ini. Tapi Victim juga masih terus mengumpulkan pundi-pundi poin. Victim masih sangat kuat mereka untuk berada di compound yang sama dengan pemain-pemain Nero. Bahkan seorang Genfos sudah datang juga kali ini menuju ke arah yang lain lagi. Bahkan Victim ternyata menghindari area pertempuran, Windy. Ya, sebetulnya nampaknya pun pilihan dipilih oleh Victim belum membuat hasil begitu maksimal karena rotasi juga di-cut dari arah bagian high ground, di mana Zone udah siap sedia menyambut kedatangan dari arah tim Victim. Dan lihat pun dari arah FJ udah benar-benar enak banget dapatkan 1 buah knockdown dan bahkan 1 buah elimination point ke arah tim Victim. Sementara itu pun dari arah Nero akhirnya bisa menguasain compound yang tadinya dikuasain oleh tim Victim. Ya, ternyata Los Leones kali ini akan menjadi tempat pertempuran. Genfos berada di satu area yang sama dengan tim lain karena Zone tadi juga terspot ada di area tersebut. Keluar dari Nero masuk ke area jarak tembak dari Zone, dan kita berpindah kembali. Maruzama sudah memiliki 1 kup RB. 2 pemain Ciel dan juga Kenot siap untuk bergerak, tapi nampaknya Ciel akan mengambil 1 atau 2 barang lagi yang berada di dalam gudang tersebut. Ya, betul, tapi nampaknya di arah lainnya pun Point berhasil bisa mendapatkan 1 buah knockdown ke tim Bigetron Red Aliens. Tapi Maruzamanya pun lihat rotasinya tidak begitu mulus karena alter ego Super Uneng berusaha untuk spray dan menggunakan M4 dengan kali 3-nya, berusaha untuk nge-cut rotasi yang coba dibangun oleh tim Maruzama. Tapi nampaknya Ciel pun udah berhasil selamat, bisa survive, dan Kenot pun nampaknya akan coba ditinggalkan di bagian area belakang untuk bisa menjaga backline-nya untuk saat ini. Dari area yang lain lagi ternyata Red Aliens keadaannya juga tidak terlalu bagus karena 1 pemain mereka ter-takedown di sana walaupun masih bisa di-revive juga, tapi mereka berada di area yang cukup jauh menuju ke dalam circle selanjutnya. Super Una sudah bersiap dengan karnya kali ini, kali 8 juga sudah dimilikinya.
Yes, akan pusing-pusing terlebih dahulu dari semua tim dan kita lihat dari arah bagian Bigetron Red Alliance ada satu buah cekungan yang bisa menutup vision dari arah bagian luarnya, tapi Bigetron pun masih punya PR untuk bisa mereka menembus pertahanan di tim-tim lain untuk bisa touchdown masuk dengan selamat ke area bagian play zone-nya. Ya, berapa lama Bigetron akan bertahan dan seperti apa mereka untuk menembus pertahanan dari lawan-lawannya karena victim berada di sana. Tadi kalau kita lihat sebelah kanan juga ada tim lain. Ada Void yang harus ditembus juga pertahanan mereka oleh Red Alliance. Tapi ada sebuah duel utility kali ini antara Void dan juga AE Badru. Melemparkan sebuah granat ke arah compound rumah bata yang dikuasai oleh tim Void maksud saya. Tapi datang kembali seorang Potato. Maju ke arah depan dengan sangat berani. Dengan baginya masuk ke dalam mungkin Super Una juga melakukan flank ke arah kanan. Tapi ada aimbot di depannya. Yes, betul, akan coba diapit, akan coba digunting posisi dari tim Void, tapi justru granat dari seorang aimbot connect berhasil bisa memberikan satu buah knockdown karena tim Alter Ego. Tapi ada granat balasan, hati-hati. Potato pun nampaknya predict nets-nya masih belum tepat sasaran dan bagian luarnya lihat aimbot pun berhasil bisa nge-finish satu play thrown out dari arah tim Alter Ego. Harus berhati-hati pemain-pemain Alter Ego karena ketahuan lagi dan aimbot menjadi pemain yang sangat luar biasa, menjadi peran antagonis nampaknya untuk AE karena satu persatu pemainnya terculik oleh aimbot. Tapi dari sisi lain Kato juga mulai ikut campur di fight ini dan dimanfaatkan oleh seorang Zuxi untuk masuk. Sangat pintar, sangat tahu timing untuk masuk ke arah compound ini di saat Void sedang fight dengan tim lain. Yes, betul banget, dan bahkan lihat dari Depth 2K pun udah cukup low HP-nya, akan coba digerebek oleh seorang Zuxi. Close combat terjadi dan sudah knockdown berhasil bisa didapatkan oleh tim Bigetron. Zuxi pun kedatangan tamu lainnya dan itu dia ada breakout fire yang nampaknya dibangun oleh tim Void. Trading knock terjadi antara tim Void dan juga Bigetron Red Alliance. Ya, tidak ada backup yang cepat nampaknya dari pemain-pemain Red Alliance. Dan kalau kita melihat kali ini dari Void mereka masih cukup kuat berada di area tersebut. Ryzen akan diburu dan didapatkan seorang Ryzen-nya. Bigetron dipulangkan di posisi ke-11 setelah mereka mendapatkan WWCD. Di match selanjutnya tidak terlalu maksimal ternyata permainan dari Red Alliance. Yes, dan nampaknya pun dari arah tim Livescape berusaha untuk memanfaatkan momen-momen yang ada untuk saat ini. Dia akan langsung nge-push, akan langsung ngepung ke arah pertahanan tim Void, dan proning yang dilakukan oleh seorang Harvest terlihat terbaca begitu jelas dan berhasil bisa dapatkan sebuah knockdown. Tapi Embolt akan coba mencuri kesempatan, tidak bisa kabur dari cegatan tim Livescape, Sanskuy. Ya, ternyata fight antara Void dan juga AE yang menang Livescape karena mereka berhasil keluar dari area tersebut. Tapi kalau kita lihat tidak berhasil di sana. Livescape belum menang karena Void masih punya Xbox, berada di sebuah area angle yang sulit untuk ditembus. Angle yang sangat-sangat sempit sekali melakukan ke arah depan dan kembali ternyata itu dia Audrey memulangkan satu pemain terakhir dari Void. Yes, Audrey berhasil bisa save the day untuk tim Livescape. Tapi sementara itu lihat dari tim Supply Bank pun udah mulai cukup tenang mengamankan beberapa compound. Tapi yang tidak tenang itu ada tim Scarlet Gaming, di mana lihat dari generasi Drogba Bombs berusaha untuk menghujani peluru terus-terusan ke arah tim Scarlet Gaming. Ya, Scarlet berada di area yang terpojok kali ini karena terpres oleh Genesis Dogma. Nero juga datang menuju ke arah rumah dewa yang sudah dikuasai oleh victim. Dan ini adalah lanjutan dari fight tadi. Kalau kita lihat belum selesai memang fight antara victim dan juga Nero. Bersambung fight tersebut berada di area yang berbeda. Spray kembali dilakukan, setup sudah dibangun oleh pemain-pemain victim. Nero datang, satu persatu tumbang dan victim langsung turun gunung untuk meratakan pemain terakhir dari Nero. Hexat akan coba dicari dan itu dia, masih ada yang lain lagi. Tapi tidak, langsung dipulangkan seluruhnya. Nero pulang ke arah lobby. Yes, betul banget, dan lihat fight tidak henti-hentinya terjadi. Benar-benar chaos banget fight di area bagian luar dari Los Leonos itu sendiri. Dan Livescape pun masih bisa bertahan dengan 3 player. Dan lihat Supply Bank akan coba menerobos pertahanan dan Genesis Dogma pun akan melewatkan kesempatannya untuk bisa ngecegal rotasi yang dibangun oleh tim-tim yang udah terlebih dahulu touchdown ke bagian play zone-nya. Ya, sangat disayangkan tadi. Tapi apa yang terjadi? Satu granat dari FJ mendapatkan 3 pemain. Cryball, satu yang bertahan dan low HP-nya akan masuk ke arah dalam. Pemain-pemain dari Supply Bank. Tapi Zai ternyata dengan low HP bisa mendapatkan pemain ke selanjutnya. Berapa pemain yang dapat oleh Zai? Karena banyak sekali tumbang dari FJ. Tidak tiba-tiba kali ini Zone tumbang satu persatu pemain-pemainnya. Yes, betul. 2 player tersisa untuk tim Supply Bank. Dan nampaknya pun dari seorang Rahmat akan coba nge-revive satu rekan ter-out, yaitu dari arah FJ dan Kraibu. Peran tapi pasif, berusaha untuk mendapatkan momentumnya, berusaha untuk nge-pick tipis ke arah bagian kanan. Tapi di bagian luarnya lihat kekeosan terus terjadi. RRQ pun akan segera fight. Tapi ada beberapa trap grenades juga yang coba dimatangkan oleh tim Zone Esport.
Ya, Supply Bank pasti kaget sekali karena mereka baru datang. Tiba-tiba ada sebuah sambutan dengan granat membuat pemain-pemainnya tumbang walaupun masih bisa diatasi keadaan tersebut karena bangkit kembali 4 pemain dari Supply Bank. Satu sedang di revive kali ini keadaannya karena tadi Zai nampaknya sangat luar biasa untuk menghadang pemain-pemain zone yang datang. Bahkan Banyu didapatkan oleh seorang Rosemary. Close combat juga terjadi di sana. Rahmat bisa mendapat 1 pemain dari tim Supply Bank nampaknya karena masih bertahan atau tidak. Rahmat bisa menyelamatkan dirinya terlebih dahulu. Yes, betul. Dan entah kenapa Supply Bank jual dan Rockout berhasil bisa di revive dengan posisi 4 melawan 3 dengan tim Zone Esport. Ada beberapa molotov juga dilontarkan di area bagian dalam gedung dan ada lemparan molotov kembali dilontarkan dari arah Matoy untuk bisa ngecegah rotasi dari arah tim Zone Esport. Dan lihat di sini Matoy pun terkikis, SP-nya terbakar begitu aja, knockdown juga terjadi dan bahkan FJ pun menggunakan Uzinya berhasil bisa mendapatkan 1 demi 1 knockdown dan Zone Esport menyisakan last man standing oleh seorang FJ. Ya, tempo benar-benar dimainkan oleh Zone. Kembali mundur dulu dan on time tadi. Sebuah granat dari FJ. Ini pemain yang memang sangat luar biasa dimiliki oleh Zone. Pemain terbaru mereka, aset penting yang Zone miliki untuk mereka menambah pundi-pundi poin ke arah Supply Bank. Dua tim yang memang sama-sama ingin bermain di Super Weekend yang ketiga. Oke, FJ pun harus bisa memainkan timing yang lagi mendapatkan momentumnya dan nampaknya pun akan coba nge-revive satu rekan yang ter-knockout yaitu dari arah seorang Fly Kido. Sangat luar biasa apa yang ditujukan oleh FJ. Bisa melakukan revive juga. Momentum kembali didapatkan. Tapi dari sisi lain ternyata RRQ memulangkan Genesis Dogma. Dan mereka masih bertahan. Bahkan RRQ menjadi satu-satunya tim yang masuk ke dalam circle selanjutnya. Ada grebek yang kembali dilakukan kali ini oleh pemain-pemain Supply Bank menuju ke arah zone. Yes, betul. Akan coba dicari di mana letak dari player zone berada. Akan coba diobrak-abrik gedung yang dari tadi di-push. Dan nampaknya Supply Bank pun lihat udah mulai bangkit. Dan dari arah luar RRQ tertangkap basah posisinya oleh tim Zone Esport. FJ, satu pemain zone ini benar-benar berisik, benar-benar menyebar ancaman ke arah semua tim. Bahkan RRQ juga bisa didapatkan tadi. Padahal posisi FJ sedang dicari, sedang diincar oleh Supply Bank di compound tersebut. Yes, betul. Dan nampaknya pun ada lemparan utility yang terus dilontarkan dari ada victim. Dan Toms pun cukup low HP-nya di sana. Akan coba langsung di-push dengan 3 player sekaligus. Toms masih bisa survive. Akan coba mengelak ke bagian kanan bersembunyi di balik ke tebalnya smoke yang udah mulai di-pop out. Tapi sedang melakukan heal up untuk saat ini. Dan victim pun nampaknya belum bisa merekam posisi hit marker terdeteksi dari seorang Toms pun. Tapi dari arah high ground lihat FJ berusaha untuk menekan momentumnya. Dan lihat satu meter knockout dari arah tim Livescape. Dan nampaknya FJ berhasil bisa mendapatkan. Tapi enggak, ternyata RRQ yang join the fight Sanskuy. RRQ memang mendapatkan kill demi kill ke arah satu pemain Livescape tadi. Tapi kalau kita melihat kembali fight juga pecah di sana. Smith, pemain dari Skylight Gaming, mulai keluar dari areanya, mulai melakukan tembakan-tembakan juga. FJ masih bertahan di area atas dan kembali kita lihat kali ini FJ sudah pulang. Ternyata ada Kraibo yang sedang melakukan healing. Sulit sekali untuk keluar dari compound tersebut. Smith akan coba turun ke arah bawah. Livescape masih berada di area tersebut. Audrey dan juga Maybe akan datang seorang Asa dengan bagi yang memang sudah berasap kali ini mungkin akan diledakkan menjadikan cover juga dan betul saja itu yang dilakukan. Akan kita lihat RRQ sangat kuat mereka karena mereka menjadi satu-satunya tim tadi yang masuk ke dalam circle selanjutnya. Yes, betul banget. Dan untuk saat ini ketiga tim yang berbeda mereka masih mempunyai area defensifnya masing-masing. Tapi entah sampai kapan mereka bisa menahan gempuran dari tim-tim lain karena circle pun akan kembali menjalankan tugasnya. Dan lihat dari seorang Jersey akan coba mengendap-endap dan Smith pun akan coba mendapatkan momentumnya, timingnya untuk bisa mengokang granat. Lihat Maybe nampaknya di target dilontarkan begitu jauh granatnya dari arah seorang Smith. Koneka dan ternyata tidak. Masih melambung begitu jauh di area luar broken wall dari arah Livescape. Ya masih belum on point ternyata tadi granat yang dilemparkan cukup jauh memang. Tapi ada granat yang datang juga menuju ke arah RRQ dari seorang Maybe. Mungkin meledak di sana tapi itu bukan granat. Itu adalah sebuah flashbang yang tadi dilemparkan. Irpeko masih melakukan proning juga. Audrey berada di belakang tembok yang cukup tebal. Skylight Gaming berada di area atas. Dan kali ini benar-benar area dikuasai oleh RRQ sebenarnya. Yes, betul banget. Benar-benar controlling area yang begitu bagus ditunjukkan dari arah tim RRQ. Dan lihat mereka pun masih komplit dengan 4 player mereka. Sementara itu Skylight Gaming dan juga Livescape hanya menyisakan 2 player terakhir dari mereka. Ya sudah datang kali ini seorang Smith sudah melakukan pergerakan terspot oleh Voldemort tadi. Jersey lebih dalam lagi masuk ke dalam circle-nya. Sudah berhasil touchdown di area tersebut bahkan tertutup oleh tebalnya smoke yang sudah dibangun juga. RRQ akan maju nampaknya. Mereka harus maju untuk menghadapi pemain-pemain Skylight Gaming dan juga Audrey akan naik ke arah atas. Ini bisa dimanfaatkan oleh seorang Audrey karena ada sebuah cekungan yang dia bisa manfaatkan. Lord Ground yang benar-benar dia bisa untuk melakukan pick terlebih dahulu seperti yang Kato lakukan tadi. Yes, betul. Nampaknya pun posisi dari
dari arah Livescape benar-benar terlock dari dua tim yang berbeda dan nampaknya dari arah Smith pun akan mengikuti timingnya, tapi ada triple push yang dilakukan oleh tim RR. Kinerpeko pun dengan jiggle-nya berhasil bisa meratakan semua player dari arah tim Livescape, Sanskuy. Wow, benar-benar datang kali ini pemain-pemain RRQ, tapi jump shoot dilakukan oleh seorang Jersey dan berhasil. Satu pemain akan coba dicari yang terakhir. Nerpeko di sana spray juga dilakukan, akankah berhasil seorang Jersey dan Jersey. Wow, moto bebek bulan April, comeback is real. Scarlet Gaming sempat tidak bermain di minggu yang kedua. Mereka tidak mau menghalanginya untuk minggu yang ketiga dan mereka mendapatkan WWCD untuk keluar dari zona merah, Windy. Yes, betul banget dan luar biasa banget. Mereka benar-benar menerapkan trigger disiplin benar-benar, Sanskuy. Mereka menunggu timing, mereka menunggu momen